Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, disinilah kita perhatikan di dalam catatan-catatan Alkitab, selalu orang yang memiliki lebih dari satu istri, itu selalu Alkitab ceritakan ada masalah. Dan masalah datang dari anak-anak dari istrinya. Apalah artinya posisi jika itu harus mengorbankan banyak hal. Jadi sebenarnya dalam hal ini yang perlu menjadi pelajaran dia apa yang Alkitab katakan bahwa setiap orang perlu menjaga hatinya. Sebab dari hati inilah timbul berbagai persoalan. Apa yang terjadi pada Abimelek itu adalah produk dari satu masyarakat pada saat itu yang sementara menyimpang dari Tuhan. Dan inilah yang terjadi. Muncul seorang Abimelek. Kita tidak dapat. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru. Semoga teman-teman semua dalam lindungan dan juga berkat Tuhan. Nah teman-teman, seperti biasa di Facebook kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Nah kali ini kita sama-sama mempersiapkan Alkitab kita untuk melihat siapa yang akan kita bahas di episode kali ini. Nah sebelum kita akan mulai nih teman-teman, aku tidak bosan-bosan ingin mengajak teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook ini dan juga follow semua sosial media Hope Channel Indonesia supaya teman-teman tidak ketinggalan berita-berita terbaru entah itu mengenai Facebook ataupun program-program lain dari Hope Channel Indonesia. Nah, apabila juga nih teman-teman punya tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman ingin bahas, teman-teman boleh leave komentar di bawah. Saat ini kita akan segera memulaikan episode kita dan untuk itu kita akan menyaksikan video yang satu ini. Seorang raja. Di pemimpin. Ya. Akhir hidup. Kiamat. Akhir zaman. Kematian. Ya. Kebalikan dari pemimpin. Kesamaan. Persamaan pemimpin. Hakim. Salomo itu seorang apa? Seorang raja. Ya. Okay. Pas aja. Israel vs Iran. Israel versus Iran. Apa yang sedang terjadi? Perang. Ya. Oke. Putri dan putra. Ya. Oke. Kalau kita ada permasalahan ke hukum. Hakim. Oke. Orang yang nggak mau diatur gitu. Pemberontak. Ya. Oke. Abimelek bukan sih? Abimelek ya, Kak? Abimelek. Lagi-lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah teman-teman, kita sudah melihat ya video yang sebelumnya. Semoga teman-teman sudah tahu siapa yang akan kita bahas di episode kali ini. Namun sebelumnya teman-teman, seperti biasa aku tidak sendirian karena aku nggak bisa nih membahas tokoh Alkitab yang
kayaknya kali ini tuh kurang familiar. Nah, saat ini aku sudah ditemani bersama dengan Pendeta Raymond Lohonauman. Shalom Pendeta, apa kabar Pendeta? Shalom Yana, baik, Baik, puji Tuhan. Keluarga sehat-sehat Pendeta? Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat-sehat. Kita berharap juga ya Pendeta, teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga dalam keadaan yang sehat-sehat. Amin, amin. Nah Pendeta, mungkin ada teman-teman Facebook yang saat ini Pendeta sudah ketinggalan video yang sebelumnya. Pendeta boleh kasih tahu nggak siapa yang akan kita bahas di episode kali ini? Kita akan membahas salah satu tokoh yang ada ditulis di dalam buku Hakim-Hakim, namanya Abimelek. Abimelek. Nah kalau kita coba flashback ya Pendeta, kayaknya kalau waktu kita kecil, khusus aku lah kayaknya, Abimelek ini jarang Pendeta diceritakan di cerita-cerita anak-anak, ataupun di sekolah juga jarang di-mention karena bukan tokoh yang besar gitu Pendeta. Benar. Nah saat ini yang aku ingin tanyakan kepada Pendeta, langsung aja nih, siapa sih Pendeta Abimelek itu? Baik, menarik untuk ditelusuri tentang Abimelek ini. Kenapa? Karena dia ada di buku Hakim-Hakim, tapi dia bukanlah hakim. Okay. Lalu kemudian dia ada di sana, semua hakim-hakim menceritakan hal yang baik, sisi baik dari mereka. Yeah. Tapi Abimelek sama sekali tidak ada kebaikan. Oh. Ini menarik ya. Tapi dia ada di buku Hakim-Hakim. Yeah. Nah, ini yang harus saya sampaikan ya. Sebelum kita masuk tentang atau membahas tentang Abimelek, kita perlu membaca perikop terakhir atau bagian terakhir dari kisah Gideon. Okay. Di dalam buku Hakim-Hakim pasalnya yang ke-8, ayat 33 dan 34. Barangkali aku bacakan ya Pendeta. ya, Okay. Yana boleh tolong baca. Hakim-Hakim 8 ayat 33 dan juga 34. Ya. Aku bacakan ayat 33. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti. Ini menarik ya. Berjalan serong. Terus dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Lalu ayat 34, orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Oke, jadi keadaan orang Israel setelah Gideon meninggal adalah keadaan yang tidak takut Tuhan. Sedang berjalan bukan di jalan Tuhan. Dari situ lalu kemudian kita masuk ke Hakim-Hakim 9, muncul nama Abimelek. Jadi Abimelek walaupun adalah anak Gideon, lahir di zaman Gideon tentu saja, tetapi tumbuh besar pada saat orang Israel sedang tidak setia kepada Tuhan. Ini perlu menjadi catatan ya. Nah sekarang ketika kita buka Hakim-Hakim pasal yang ke-9 yang membicarakan tentang Gideon, maka ada satu ayat yang ingin saya minta untuk Yana baca. Ayat ini penting. Dua ayat maksud saya. Di dalam Hakim-Hakim 8 ayat 30 dan 31. Hakim-Hakim 8 ayat 30 dan juga 31. Ya. Okay. Hakim-Hakim 8 ayat 30-31. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki. Semuanya anak kandungnya sebab ia beristri banyak. Ayat 31. Juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Oke. Jadi perhatikan di sini. Yang pertama adalah Gideon mempunyai 70 anak. Oke, kita katakan ya wajar seorang punya anak. Banyak sedikit ya wajar dia punya anak. Tetapi catatan Alkitab mengatakan ia banyak istri. Belum ditambah lagi gundik. Nah disinilah kita perhatikan di dalam catatan-catatan Alkitab. Selalu orang yang memiliki lebih dari satu istri. Itu selalu Alkitab ceritakan ada masalah. Dan masalah datang dari anak-anak dari istrinya. Contoh di zaman Abraham. Ketika kita tahu cerita bagaimana Sarah dan Hagar. Kemudian anak-anak mereka Ismail dan Ishak. Ada masalah di sana. Lalu kemudian kita tahu cerita tentang Daud. Di mana Daud memiliki beberapa istri. Dan dari antara istri-istri itu ada yang mempunyai anak Amnon dan Tamar. Kemudian saling memperkosa di sana. Ada juga Absalom, anak dari istri yang lain. Sehingga mengadakan pemberontakan terhadap ayahnya Daud. Nah, Alkitab selalu menceritakan
bahwa lebih dari satu istri itu menimbulkan masalah, ya. Karena memang tidak ideal. Saya harus menggarisbawahi ini oleh karena banyak yang nantinya akan menikah. Pikirkan ini ya. Kejadian pasal 2 ayat 24 itu jelas aturannya disebutkan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dia tidak sebut istri-istrinya. Jadi idealisme sebuah pernikahan yang dicatat dalam Alkitab adalah satu suami menikah dengan satu istri. Ketika ini dilanggar, maka potensi masalah itu muncul. Nah, sekarang kita kembali kepada kasus Abimelek. Abimelek adalah anak dari salah satu istri, atau lebih tepat gundik dari Gideon. Nah, disinilah permasalahan, karena coba bayangkan ya. Tentunya Gideon punya banyak anak laki-laki. Dan dari anak-anak itu semua punya kesempatan, punya kemungkinan untuk menjadi pengganti ayahnya. Walaupun tidak ada catatan di dalam Saman Hakim-Hakim bahwa anak dari hakim itu otomatis menjadi hakim pengganti. Berbeda dengan di zaman raja-raja. Tetapi dalam kasus Abimelek ini seakan-akan pada waktu itu tidak ada pemimpin. Dan Abimeleklah yang berinisiatif untuk menjadi pengganti ayahnya. Sayangnya ketika kita dapati di sana bahwa untuk menjadikan dirinya seperti posisi ayahnya, Abimelek tega membunuh seluruh saudaranya itu. Wah, sadis ya. Demi posisi saudara-saudaranya itu dibunuh. Nah, ini ada hal yang menarik, ada benang merah yang mungkin saya ingin bagikan di sana, bahwa tahukah kita cerita tentang disebutkan begini. Sebelum itu saya mau jelaskan, disebutkan bahwa ibu dari Abimelek ini dari Sikem. Nah, kalau kita bicara tentang Sikem, itu peristiwa zaman dulu ketika anak-anak Yakub, Lewi dan Simeon yang pergi membunuh penduduk kota Sikem. Semuanya dibunuh. Coba bayangkan, saya ingin kita pikirkan di sini. Mungkinkah Abimelek tahu cerita ini? Bahwa nenek moyang ibunya dulu dibunuh oleh orang tua atau kakek ya, leluhur dari ayahnya Gideon. Mungkinkah dia tahu? Mungkin saja. Jadi menarik memang Alkitab ini. Tetapi apa yang terjadi waktu itu adalah Gideon yang mati, tidak ada pengganti. Kemudian Abimelek, anaknya dari gundik itu, berusaha untuk menjadi penggantinya dengan cara membunuh seluruh anak-anak Gideon yang lain. Wow, sadis ini ya. Nah, jadi Abimelek ini adalah seorang yang berbeda dengan Gideon, sama sekali berbeda ya. Saya juga mungkin perlu memberikan catatan di sini mengenai nama Abimelek ya, karena sering tiap kali pembahasan saya senang untuk menyebutkan apa arti nama Abimelek ini. Arti namanya adalah my father is a king. Ayahku adalah seorang raja. Jadi entah apa di balik maksud Gideon memberi nama anaknya, tidak disebutkan. Bahkan anak-anak yang lain dari istri yang sah tidak disebutkan namanya. Tapi khusus dari gundiknya disebutkan namanya Abimelek. Abimelek. Apakah mungkin waktu itu pernah terpikir oleh Gideon bahwa anak ini akan menjadi penggantinya? Entahlah. Tetapi terbukti bahwa anak ini benar-benar tidak sama seperti ayahnya. Dia sadis. Dia kejam sekali. Dan itulah yang terjadi ya pada saat itu. Kira-kira itu yang boleh saya bagikan di bagian pertama ini. Iya, gitu ya pendeta. Jadi sudah kita tahu nih backgroundnya Abimelek nih siapa. Ternyata gak jauh-jauh dari episode sebelumnya ya pendeta. Anak dari Gideon. Nah, saat ini pendeta kita harus istirahat sebentar. Dan juga teman-teman di Facebook, kita akan membahas kembali mengenai Abimelek di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah,
teman-teman dan juga pendeta. Di segmen sebelumnya pendeta sudah kasih tahu nih backgroundnya Abimelek itu siapa. Dia adalah salah satu anak dari Gideon. Dari 70 betul. anak laki-laki dia Betul. salah satu anaknya. Dan bukan dari istri bahkan, dari gundik. Nah yang menarik tadi pendeta sempat mention juga bahwa Abimelek ini dia punya obsesi, seperti punya ambisi untuk menjadi pemimpin pendeta. Dan ya kan dia bukan dari siapa-siapa, sebenarnya anak gundik pendeta. Ya. Apa manuver-manuver apa nih pendeta? Aksi-aksi apa yang dia lakukan supaya dia bisa menjadi pemimpin pendeta? Ya, oke. Sebelum saya lanjut, saya mau katakan ini. Tidak ada salahnya kita punya cita-cita. Ya, setiap orang punya cita-cita. Ya. Dan untuk mencapai itu, tiap orang mempunyai cara berbeda. Ya. Itu sah-sah saja ya. Tetapi yang jadi persoalan adalah ketika untuk mencapai cita-cita itu, cara yang kita lakukan. Nah, cara tiap orang ini berbeda-beda. Ya. Dalam kasus Abimelek, yang dia lakukan sangat buruk. Ya. Perhatikan ini ya. Abimelek pada waktu ingin mengangkat dirinya sebagai raja, yang pertama dia provokasi orang-orang di daerah ibunya. Jadi kalau baca di dalam Hakim-Hakim pasal 9 ayat 1-3, di situ dijelaskan bahwa dia memprovokasi orang-orang di daerah ibunya supaya memilih dan mengangkat dirinya sebagai raja. Jadi barangkali seperti yang saya katakan tadi, dia bawa kisah masa lalu. Tahu nggak, orang tua leluhur kita itu dibunuh oleh ini, dan kemudian yang lain-lain dia taruh di sana. Nah, cara ini adalah cara-cara kotor. Itu sama seperti politikus-politikus kawakan di dunia politik yang keras. Mereka lakukan mungkin cara seperti itu. Memprovokasi. Kemudian yang kedua di ayat 4, dia menyewa para penjahat untuk menolongnya. Nah ini dia sewa orang-orang jahat. Dan kemudian yang paling sadis adalah orang-orang itu akhirnya disuruh untuk membunuh saudara-saudara tirinya yang jumlahnya 70 orang. Dan hanya menyisakan satu orang yang selamat di ayat 5, yaitu Yotam. Kenapa? Karena dia takut bahwa ini akan menjadi ancaman baginya di kemudian hari. Ini sama seperti kisah raja-raja Jawa kuno ya. Di mana mereka tidak segan-segan membunuh orang demi untuk mempertahankan jabatan atau demi untuk merebut kekuasaan. Tentunya ini sangat tidak baik ya. Baik dalam sejarah Raja Jawa maupun di dalam cerita Alkitab kita dapati bahwa cara-cara orang seperti ini untuk mendapatkan posisi bisa saja dia dapat. Tetapi di kemudian hari akhirnya kita dapati fakta bahwa orang-orang ini jatuh atau turun kekuasaan atau tidak lagi mendapatkan kekuasaan dengan cara yang hampir sama. Ada yang dibunuh, ada yang dikhianati, kemudian dibunuh juga akhirnya. Jadi hukum karma di sini berlaku ya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana akhir hidup dari Abimelek. Ya. Nah pendeta, tadi kan pendeta sempat bilang ya, dia ini memang punya ambisi sekali kayaknya. Dan ambisi itu gak salah sebetulnya. Dan ambisi dia ini... Lebih tepat jangan bilang ambisi barangkali. Cita-cita, keinginan. Sebab kalau kita bicara ambisi seakan-akan hal yang negatif. Konotasinya ya. negatif soalnya pendeta. Oke, cita-cita. Cita-cita dia ingin menjadi seorang raja. Dan ya kita bisa bilang Gideon itu walaupun zaman itu belum ada raja, Gideon itu adalah pemimpin lah. Cuman yang aku ingin tanyakan kepada pendeta saat ini, menurut pendeta apa bedanya Gideon dengan Abimelek? Ini menarik ya. Jadi ayah anak tetapi mempunyai hal yang kontradiksi. Contoh, Gideon adalah seorang yang low profile. Tidak ada catatan Alkitab dia berkeinginan untuk menjadi hakim. Tidak ada, bukan? Tetapi sebaliknya Abimelek ambisius. Dia yang tawar-tawarkan diri. Gideon tidak pernah meminta untuk dipilih jadi pemimpin. Tetapi Allah lah yang pilih untuk dia jadi pemimpin. Sementara Abimelek dia yang bukan hanya minta. Dia paksa orang-orang agar supaya dia yang menjadi pemimpin. Dan dia yang mengangkat menjadi raja. Lalu Gideon tentu saja adalah penyembah Tuhan. Dia menyingkirkan berhala. Sementara Abimelek tidak takut. Bahkan dalam catatan buku Hakim-Hakim ini, dia adalah orang yang tidak segan-segan menerima uang dari para penyembah berhala. Gideon menjadi penyelamat bagi banyak orang.
Tetapi Abimelek justru membunuh banyak orang. Jadi kalau ada ungkapan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau ini buah jatuh jauh sekali banget dari pohonnya ya. Ya barangkali begitu yang kita bisa dapati seorang Abimelek. Jadi anak yang benar-benar berbeda jauh dengan ayahnya. Dan seorang yang muncul di dalam Alkitab. Dan Alkitab ungkapkan betapa orang yang seperti ini mengakibatkan banyak hal yang buruk. Saya rasa kenapa ini dituliskan? Supaya menjadi pelajaran. Bahwa beginilah orang yang tidak baik. Kalau dimulai dengan tidak baik dan melakukan yang tidak baik, maka akhirnya juga tidak baik. Nah tapi pendeta ada satu hal yang kayaknya aku ingin pointed out juga pendeta, yaitu caranya si Abimelek ini kan memang cara-caranya cara-cara kotor pendeta. Dan salah satu hal yang sangat sangat ini di pikiranku sangat kena adalah dia membunuh saudara-saudaranya pendeta untuk mencapai satu posisi. Nah mungkin di zaman yang modern ini pendeta, kita semua tuh tidak melakukan hal yang sama seperti Abimelek. Tapi pendeta, sering di satu keluarga, aku yakin di Indonesia ini sering terjadi pendeta. Misalnya ada warisan pendeta, mungkin nggak bunuh-membunuh, tapi bahkan yang dilakukan adalah membunuh hati saudaranya sendiri. Akhirnya keadaan di dalam rumah tangga itu yang seharusnya menjadi akur dan harmonis malah tidak ada pendeta, tidak ada kasih di dalam situ. Sangat mungkin ya, jawaban saya sangat mungkin. Kenapa? Karena harta, tahta dan jabatan, kemudian reputasi dan hal-hal yang lain, itu adalah hal-hal yang hari ini mempunyai harga dan nilai yang sangat tinggi bagi kelompok atau individu tertentu. Demi jabatan saya rela melakukan apa saja. Demi uang saya rela buat apa saja. Dan ini terjadi di mana-mana. Tetapi semua kembali kepada hati. Jadi yang memberikan nilai kepada satu barang, satu posisi adalah pikiran. Pikiran orang. Bagi orang tertentu posisi ini sangat penting. Ini menyangkut harga dirinya. Tapi bagi orang lain katakan, apalah artinya posisi jika itu harus mengorbankan banyak hal. Jadi sebenarnya dalam hal ini yang perlu menjadi pelajaran dia apa yang Alkitab katakan bahwa setiap orang perlu menjaga hatinya. Sebab dari hati inilah timbul berbagai persoalan. Orang bisa membunuh orang hanya karena perasaan hati dengki, iri hati. Orang bisa menghalalkan banyak cara karena hatinya tamak. Dia punya harta, dia punya uang, tapi dia tidak pernah puas. Maka hatinya akan selalu katakan tambah lagi, tambah lagi. Itu sebabnya kenapa dalam doa Yesus katakan begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan mengajarkan supaya tidak tamak. Ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Tuhan mengajarkan supaya jangan pikiran ini selalu negatif sehingga semua menjadi musuh. Jadi dalam doa Yesus itu kelihatan sederhana, tetapi disitulah inti di mana Tuhan ingin supaya setiap orang menjaga hatinya. Jadi memang ini tuh sangat relate sebetulnya pendeta. Karena kalau kita bicara bunuh-membunuh, kayaknya saat ini apalagi di zaman modern di Jakarta kayaknya jarang sekali pendeta. Namun ya kita secara tidak sadar pendeta melakukan yang tadi pendeta sudah mention juga, menghalalkan segala cara sampai kita lupa bahwa banyak hal-hal di sekitar kita yang kita sakiti. Nah pendeta, kita saat ini harus berhenti sejenak. Kita akan kembali membahas tentang Abimelek di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah pendeta, tadi kita sudah bahas banyak sekali ya pendeta tentang aksi-aksinya Abimelek ini, dan pendeta juga udah sempat mention perbedaan antara Gideon dan juga Abimelek. Nah di saat ini pendeta, yang aku ingin tanyakan adalah ini salah satu yang suka
Alkitab tuh memang agak di luar nalarnya manusia, pendeta. Iya. Yaitu Abimelek ini kan dia sebetulnya bukan hakim kan, pendeta. Iya. Tapi ditulis di dalam buku hakim-hakim dan kisahnya banyak. Sedangkan ada hakim-hakim, ya Abimelek ini kan jahat. Hakim-hakim yang baik seperti Samgar cuma 1 ayat aja. Nah ini kenapa, pendeta, bisa jadi kayak gini, pendeta? Ini menarik ya. Jadi ada hal yang perlu kita ingat di sini, bahwa Alkitab itu ditulis bukan hanya hal-hal yang baik, yang manis-manis. Ya. Tetapi Alkitab juga menceritakan hal-hal yang buruk, bukan supaya kita belajar atau bukan menjadi contoh bagi kita, tetapi itu menjadi pembelajaran. Ingat, Alkitab katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi seakan-akan dengan munculnya Abimelek ini, Tuhan ingin menyampaikan pekabarannya seperti ini. Lihat, orang yang jahat seperti ini, mungkin dia bisa hidup cukup lama. Bisa saja dia memiliki kekuasaan. Bisa saja dia punya jabatan. Tapi lihat bagaimana akhir hidupnya. Perjalanan hidup ini cukup memberikan bukti bahwa segala sesuatu yang buruk itu pasti ada balasan yang buruk yang diterima. Kalau dibandingkan dengan hakim-hakim yang lain, seperti tadi yang Yana bilang, Samgar dan lain-lain. Samgar walaupun kecil, tetapi dia memberikan kesan bahwa hidup ini bukan tampil wah, tetapi kita melakukan yang terbaik, itu cukup. Kadang-kadang di dunia modern, di digital komunikasi yang semua orang bisa lihat, yang ditampilkan di Facebook, di Instagram, semua yang baik-baik. Sehingga seakan-akan memberikan kesan, wah ini bagus sekali. Tetapi jika kita meneliti, wah semua itu penuh dengan kepalsuan. Toko-toko yang tulisannya pendek, seakan-akan memberikan kesan simple, minimalis, tetapi bermanfaat. Daripada kelihatan rame, tapi sama sekali tidak ada faedah. Barangkali itu yang bisa kita lihat dari Abimelek. Kelihatan banyak sekali, tapi semua catatan tentang hal yang buruk. Berbeda dengan hakim-hakim yang lain. Nah, memang dalam hal ini, kalau memang hanya karena latar belakang Abimelek tidak baik, dia dari Sikem, ibunya nyala seorang gundik, sebenarnya itu bukan hal yang terlalu penting, karena di Alkitab ada hakim Yefta contohnya. Ada juga orang-orang yang pernah kita bahas tentang Rahel, maksud saya tentang Rahab atau Tamar. Orang-orang yang mungkin punya catatan-catatan yang buruk, tetapi pada akhirnya juga mereka baik. Jadi tergantung dari orang. Nah, kebetulan dalam kisah Abimelek, orang ini memang dari awal sampai akhir jahat terus. Dan itu ditampilkan untuk menjadi pelajaran bahwa yang seperti ini ada di dunia ini, tetapi tidak patut menjadi pelajaran bagi kita. Kira-kira itu yang boleh saya sampaikan ya. Nah, pendeta, dan ini juga jadi salah satu aplikasi nih, pendeta, bisa ketika kita hidup di dunia ini, kita mau jadi yang mana? Mau jadi seseorang yang kisahnya itu dianggap baik oleh orang-orang, atau kisahnya justru jahat terhadap orang-orang, ya, pendeta? Samgar tadi pendeta sempat mention cuma 1 ayat tapi baik. Abimelek panjang tapi ternyata kisahnya kurang baik, pendeta. Nah, saat ini pendeta yang aku ingin tanyakan adalah akhir hidup nih, pendeta. Akhir hidup Abimelek itu seperti apa, pendeta? Ini yang menarik ya. Jadi ibarat film, kita biasanya kalau nonton film ya, kemudian kita lihat penjahatnya, dari awal kita pikir kalau boleh dia mati ya, dan kalau boleh mati nggak enak ya. Di cerita Abimelek ini menarik ya, karena Abimelek ini pada akhirnya mati dengan cara konyol. Kenapa? Seorang wanita pada waktu dia jalan menimpakan batu kilangan ke kepalanya dan akhirnya menyebabkan kepalanya pecah. Dan pada saat itu dia dalam keadaan kritis sehingga dia suruh orang menikamnya sampai dia mati. Bayangkan ya, seperti kebetulan ya, ada wanita yang waktu dia lewat kemudian taruh batu di sana. Tetapi begitulah akhir hidup dari seorang, dan ini banyak kali kita jumpai ya. Ada kisah tentang Saul, Raja Saul yang membunuh imam, tetapi akhirnya dia juga mati dengan cara yang
tragis ya di medan peperangan. Kebanyakan apa yang diceritakan oleh Alkitab mengenai orang-orang yang tidak benar, kehidupan akhirnya sangat mengenaskan. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita. Bahwa sesungguhnya hidup ini selalu ada konsekuensi. Ketika kita melakukan hal yang baik kita akan terima. Tetapi ketika kita menabur sesuatu yang buruk juga akan kita terima. Jadi semua tergantung dari apa yang kita lakukan. Kembali kepada kita. Saya perlu mengatakan bahwa sebenarnya yang menentukan kita ini seperti apa, itu datang dari keputusan-keputusan yang kita lakukan. Jika kita memutuskan dan melakukan yang baik, maka tanpa kita sadari, kita sedang menabur hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Ini harus kita ingat sepanjang hidup. Karena lambat atau cepat, konsekuensi dari perbuatan kita akan kita terima. Betul pendeta. Wah, itu konsekuensi ya teman-teman semua. Kalau ngomongin tentang itu tuh agak ini pendeta, karena memang setiap hari kita ada pilihan yang harus kita pilih kan pendeta. Nah, saat ini pendeta, aku ingin tanyakan kembali kepada pendeta, apakah ada hal yang lain lagi nih mengapa kisah ini harus ada di sini pendeta, harus ada di hakim-hakim pendeta? Ya, jadi Abimelek ini seperti yang tadi kita di awal diceritakan muncul pada saat orang Israel sedang serong, sedang menyimpang dari Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Sebagai satu komunitas, katakanlah satu keluarga. Kita harus berpikir ketika dalam keluarga itu ayah dan ibu melakukan hal yang tidak baik, maka akan ada dampak terhadap anak-anak mungkin atau orang yang lain. Di dalam gereja, ketika ada sesuatu yang dilakukan dalam skala yang banyak, katakanlah seluruh gereja mungkin sedang menyimpang, itu memiliki dampak kepada hal yang lain. Jadi apa yang terjadi pada Abimelek itu adalah produk dari satu masyarakat pada saat itu yang sementara menyimpang dari Tuhan. Dan inilah yang terjadi. Muncul seorang Abimelek. Kita tidak dapati bahwa kalau biasanya di dalam siklus yang terjadi, pada waktu mereka terpuruk orang Israel, di zaman Gideon, mereka berteriak meminta pertolongan Tuhan, bukan? Mereka meminta supaya Tuhan menolong mereka dan Tuhan kirimkan hakim. Itu biasanya yang terjadi. Tetapi kali ini tidak ada catatan itu. Kemudian tiba-tiba muncul seorang Abimelek. Jadi Abimelek adalah tipikal manusia yang muncul akibat keadaan sosial di masyarakat Israel waktu itu yang sedang tidak dekat dengan Tuhan. Inilah cerminannya. Inilah contohnya orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Kita tidak dapati catatan satu pun di dalam cerita Abimelek di mana Abimelek pernah berdoa. Berbeda dengan Gideon, Deborah, Barak, atau hakim-hakim yang lain. Mereka berdoa meminta pertolongan Tuhan. Abimelek tidak ada catatan satupun. Jadi menunjukkan benar-benar dia sama seperti bangsanya waktu itu. Tidak dekat dengan Tuhan. Nah, jadi memang ini salah satu pengingat untuk kita semua juga ya pendeta. Untuk setiap hari membangun relationship dengan Tuhan ya pendeta. Keadaan bisa mendukung, tapi ketika kita mau memilih untuk punya relationship dengan Tuhan, kita tidak akan jatuh seperti apa yang Abimelek lakukan ya pendeta. Nah, saat ini teman-teman Facebook, kita harus berhenti sejenak. Kita akan mengikuti kesimpulan di next segment. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, pendeta, nggak terasa ya pendeta, ini segmen terakhir. Pendeta boleh berikan kesimpulan mengenai kisah Abimelek ini pendeta? Baik, yang pertama adalah bahwa kita dapati hukum tabur tuai itu berlaku dalam kehidupan Abimelek. Abimelek ketika dia naik, dia membunuh saudara-saudaranya. Dan di akhir hidupnya, dia dibunuh oleh orang lain. Apa yang dia lakukan terhadap orang lain itu juga yang dia terima. Jadi perlu diperhatikan dalam hidup ini. Perjalanan hidup kita masing-masing, entah masih panjang atau tinggal pendek, itu bukan urusan kita. Tetapi yang paling penting yang harus kita pikirkan adalah
lakukanlah yang terbaik dan positif selagi ada kesempatan. Kenapa? Karena itu mungkin akan bermanfaat untuk kita kelak nanti, atau itu nanti akan membawa faedah terhadap keturunan atau orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Jadi hukum tabur tuai ini sangat penting untuk kita perhatikan. Dan kemudian yang kedua adalah kita perlu mencermati kenapa tega-teganya Abimelek bunuh saudara-saudara seayah walaupun berbeda ibu. Bisa mungkin dimengerti di sini, barangkali sejak kecil Abimelek ini tidak mempunyai hubungan yang baik dengan mereka. Itu bisa saja terjadi karena Abimelek barangkali tidak pernah dibawa oleh ayahnya mendekati saudara-saudaranya, sehingga terjadi ketidakdekatan hubungan antar mereka. Semasa kita hidup sebagai orang tua tentu saja perlu kita tanamkan kepada anak-anak perasaan cinta kasih. Engkau harus sayang terhadap kakakmu, sayang terhadap adikmu, sayangi saudara-saudaramu, tolong mereka. Ini harus dipupuk sehingga ketika besar anak-anak ini mengerti cinta kasih itu. Semua dimulai dari orang tua tentu saja ya. Lalu yang berikut adalah kita juga harus mencermati di sini seperti yang di awal saya katakan, bahwa andaikan Gideon tidak beristri banyak, barangkali tidak terjadi peristiwa ini. Tetapi apa yang mau dikata? Semua telah terjadi. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita yang masih hidup dan masih bisa memilih, perhatikanlah apa yang baik untuk kita lakukan. Saya kira itu yang bisa kita dapatkan dari kisah Abimelek. Oke, pendeta boleh doakan episode kali ini, pendeta? Ya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kami kembali boleh belajar dari salah satu tokoh yang walaupun tidak baik, tetapi apa yang terjadi menjadi pembelajaran untuk kami. Bagaimana seharusnya kami bersikap, bagaimana seharusnya kami berlaku dalam kehidupan ini. Tuhan, kami tidak mau melakukan hal yang keliru seperti yang dilakukan Abimelek di masa yang lampau. Tolonglah kami Tuhan setiap hari, agar kami boleh mengambil dan melakukan hal yang baik, mengambil keputusan yang tepat dan melakukan hal yang benar, sehingga kehidupan ini menjadi berkat. Kami boleh merasakan kedamaian, ada sukacita oleh karena Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Berkati seluruh pemirsa yang mengikuti acara ini. Kami bersyukur atas semua berkat Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Raymond untuk pelajaran yang luar biasa di episode kali ini. Aku yakin teman-teman Facebook semua terberkati oleh materi yang telah Pendeta berikan. Nah, teman-teman Facebook, kalau teman-teman juga merasa terberkati, teman-teman boleh like dan juga lagi-lagi login dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook ini dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Demikian saja episode kita kali ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Dadah.